Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Saya Aziza Febrianti dari kelas 2052E Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI mengenai teori forgiveness therapy, yang mana terdapat tiga elemen, yaitu konsep dasar, unsur-unsur, dan teknik dari terapi tersebut. Yang pertama yaitu konsep dasar forgiveness terapi. Secara terminologis, forgiveness memiliki dua arti, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Menurut Leonardo Horowitz dalam Dita Septeria, pakar psikoanalisa, untuk melakukan dua hal ini ada elemen yang dilibatkan, termasuk korban, pelaku, dan juga berbagai tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. MC Coolidge dan koleganya dalam Lopez dan Snyder mengemukakan bahwa pemaafan mencerminkan perubahan prososial dalam motivasi interpersonal dan yang seseorang alami. Yang pertama yaitu penurunan motivasi untuk menghindari kontak pribadi dan psikoanalogis dengan pelaku. Yang kedua, penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat bahaya datang kepada pelanggar. Dan yang terakhir, yang ketiga, peningkatan motivasi terhadap kebajikan. Pendekatan dalam proses forgiveness terapi meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Intervensi yang dirancang mengacu pada konsep forgiveness menurut MC Coolidge 2002 yang menggabungkan prinsip-prinsip mengenai pemrosesan informasi dan belajar. Tahapan dalam forgiveness terapi dibagi ke dalam 4 fase, yaitu uncovering phase, decision phase, work phase, outcome atau deepening phase. Kedua yaitu unsur-unsur dari forgiveness therapy. Di sini ada 3 bagian, yaitu munculnya gangguan, tujuan dari terapi ini, dan peran terapis terhadap terapi ini. Yang pertama yaitu munculnya gangguan. Yang pertama yaitu empati. Empati adalah ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain melalui empati terhadap pihak yang menyakiti. Seseorang dapat memahami perasaan pihak yang menyakiti, merasa bersalah, dan tertekan akibat perilaku yang menyakitkan. Yang B, atribusi terhadap perilaku dan kesalahannya. Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. Artinya bahwa setiap perilaku itu ada penyebabnya, dan penilaian dapat mengubah perilaku individu, termasuk pemaafan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu C, tingkat kelukaan. Beberapa orang menyangkal sakit hati yang mereka rasakan untuk mengakuinya sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kualitas hubungan. Seseorang yang memaafkan kesalahan pihak lain dapat dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi mereka. Yang kedua yaitu tujuan forgiveness therapy. Forgiveness therapy bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah. Dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri, tetapi dengan rasa kasihan, ibadah, serta cinta kepada pihak yang menyakiti. Dan yang terakhir di dalam unsur-unsur terapi ini yaitu peran terapis. Forgiveness therapy sebuah teknik sederhana yang sudah sering diterapkan pada
klien yang diterapi dan terbukti ampuh bisa menetralkan dan mengangkat emosi negatif yang tersimpan di dalam diri klien tersebut. Baiklah, yang terakhir, bagian terakhir yaitu teknik dan prosedur. Yang pertama, cari ruangan yang nyaman, minim gangguan. Yang kedua, Anda bisa melakukan dengan posisi duduk santai di sofa atau bisa juga duduk di pinggir kasur sebelum tidur. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan Anda agar apa yang Anda lakukan berhasil. Dan yang keempat, duduk dengan santai dan pejamkan mata Anda. Niatkan untuk melakukan teknik ini dengan penuh kesadaran demi hidup yang lebih baik. Tarik nafas yang dalam melalui hidung Anda secara perlahan, keluarkan perlahan pula melalui mulut. Lakukan pernafasan tadi sambil Anda bilang pada diri Anda sendiri, yaitu relax. Lakukan sebanyak 10 hitungan atau sampai Anda benar-benar merasa rileks. Ketika Anda sudah rileks, sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan seolah-olah Anda memanggil diri Anda sendiri untuk datang ke hadapan Anda. Hadirkan dia di hadapan Anda. Santai saja, nikmati sampai Anda merasa benar-benar telah hadir. Setelah hadir, bilang pada diri Anda bahwa wahai diriku, terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, sudah aku maafkan. Lalu, mari berkembang lebih baik lagi. I love you. Bayangkan ia kemudian tersenyum, lalu Anda peluk dia. Lalu izinkan dia untuk kembali pergi. Atur kembali nafas 3 kali tarikan dan hembusan nafas yang dalam. Masuk ke list orang pertama, sama seperti tadi, bayangkan, rasakan, dengarkan, dan coba hadirkan ia seolah-olah ada di hadapan Anda. Katakan padanya, nama orang tersebut, maafkan aku, apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki, aku telah memaafkan semuanya. Bayangkan orang tersebut tersenyum, mengangguk lalu pergi. Coret list orang pertama tadi dari kertas daftar Anda, kemudian ukur skala intensitas emosi Anda dari skala 0 sampai 10. Bandingkan dengan intensitas sebelum Anda melakukannya. Ulangi langkah nomor 9 hingga semua orang di daftar Anda sudah Anda coret. Tutup sesinya dengan rasa dan ucapan syukur. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai forgiveness terapi. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Maafkan jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang atau terbata-bata saat membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.